Allah, banyak mereka yang tersungkur dalam keadaan menangis. Kenapa? Menyesal atas perbuatan itu. Lalu tangisan yang mana yang dimaksudkan? Tangisan yang mana yang diinginkan oleh Rasulullah? Tidak lain adalah tangisan yang menyebabkan sehingga dia menyesal dan keluar air mata penyesalan. Ini menyebabkan dia menjadi manusia yang beruntung nanti di hadapan Allah. Salah satunya, saya ulang lagi apa yang pernah disampaikan dulu supaya kita lebih paham. Rasulullah pernah bersabda, la yalijun nara man baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fisdor'i wa hatta talijal jamalu fi samir khiyati wa hatta yalijal jamalu fi samil khiyati, begitu kalimatnya. Artinya kata Nabi, tidak akan pernah masuk ke dalam neraka siapapun yang pernah menangis karena takut kepada Allah sehingga air susu kembali kepada titik semula dan hingga onta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Selama onta tidak pernah masuk ke lubang jarum, selama tidak mungkin onta bisa masuk ke lubang jarum, maka dapat dipastikan orang-orang yang pernah menangis mengeluarkan air mata karena penyesalannya takut kepada Allah, artinya air mata penyesalan pernah keluar di matanya, maka orang itu tidak akan pernah masuk neraka. Di dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, man kharaja min ainihi mithlu ra'sid dubab min khasyatillah. Artinya tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang pernah keluar air matanya meskipun sebesar kepala lalat karena takut kepada Allah. Gara-gara dia takut akan ancaman Allah, lalu dia menangis, dia menyesal, dia takut, khawatir dia kalau masuk ke dalam neraka yang sudah dijanjikan Allah itu, lalu dia menangis, menyesali perbuatan itu. Tangisan inilah yang menyebabkan dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Maka menangislah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika engkau tidak dapat menangis, maka berpura-puralah engkau menangis. Hindarilah sifat riya dan membuat-buat serta menampilkan diri untuk makhluk, sehingga jatuhlah dengan sebab itu dari pandangan Tuhan sekalian alam. Jadi menangisnya benar-benar menangis karena takut, bukan menangis karena pura-pura, bukan. Di hadapan manusia lain kawainya menangis. Kenapa? Karena hendak menunjukkan, nah aku kau menangis karena takut kepada Allah. Orang yang menangis karena takut kepada Allah tidak perlu diketahui orang lain, Bapak Ibu. Tidak perlu diceritakan kepada orang lain supaya jangan ada sifat riya. Sebab apabila dia ceritakan kepada orang lain, maka dia tidak mendapatkan lagi pandangan dari Tuhan sekalian alam. Artinya kada diberikan kelebihan oleh Allah. Makanya disarankan oleh para ulama, kalau kepingin menangis itu alangkah baiknya di tengah malam, Pak. Bangun, ambil air wudhu, ambil pakaian yang bagus, lalu duduklah kita di tempat ibadah kita di rumah masing-masing, kemudian menghadap ke arah kiblat, lalu melakukan ibadah. Selesai kita melakukan ibadah, coba sesekali sejenak kita tafakur, ya. Arti tafakur di sini adalah berpikir kepada sesuatu yang pernah kita lakukan sebelum. Apa yang pernah kita lakukan sebelumnya?
Kalau ternyata ini menunjukkan bahwa dulu kita sering melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, lalu dia menyesal, mudah-mudahan mampu dia mengeluarkan air mata, artinya menangis. Kalau mampu mengeluarkan air mata meskipun jar Nabi sekedar sebesar kepala lalat. Lalat tuh ganal lah, Bu. Lalat kayak beganalnya halus, Bu lah. Nah, kayak kepala lalat tuh air mata pernah keluar karena menyesal, karena takut kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosanya. Dan Nabi katakan tidak akan pernah masuk neraka orang itu. Ini seakan-akan ada jaminan dari Rasulullah, syaratnya mudah, tidak sulit kok ya. Asal kita mau, insya Allah akan kita bisa lakukan. Pasti akan mampu kita melakukan asal kita mau. Nah, di dalam kitab Nasaihud Diniyah ini dijelaskan, jika engkau sulit menangis, maka renungkanlah kengerian-kengerian yang terjadi di akhirat yang akan pasti kita jumpai. Kata musannif, jika seandainya engkau sulit sekali menangis, maka renungkanlah kengerian-kengerian azab yang nanti akan terjadi di akhirat yang pasti engkau akan menjumpainya, terutama mahsyar ya, terutama kubur, terutama siratal mustaqim. Belum lagi kita membayangkan neraka yang dahsyat, kita membayangkan azab kubur saja, saya yakin Pak pasti manusia takut. Cuman sayangnya kita ini kada kau melihat. Ujar guru ulun, termasuk jar almarhum Abah Sukumpul, ujar Zidin, jaka manusia nih dilihatakan Allah Ta'ala ajab nang ada di dalam kubur. Sekilas aja inya melihat, sekilas saja nah inya melihat bebaya lewat, melihat dibukakan Allah hijab, melihat orang nang diajab di dalam kubur. Kira-kira jar Zidin saumuran kedua nih lagi nya berbuat jahat. Nah, kenapa? Karena betapa ngerinya, betapa dahsyatnya azab yang ada di dalam kubur. Apalagi nanti ketika dibangkit dari alam kubur, apalagi nanti ketika kita dihalau di padang mahsyar, apalagi nanti kita mengalami yang namanya hisab, apalagi yang namanya siratal mustaqim. Bahkan kalau kita membayangkan neraka yang sudah disiapkan Allah, yakin tidak akan mampu dan tidak akan berani dia berbuat jahat. Kalaupun dia kepingin melakukannya, pasti dia akan berpikir dua kali ya. Sangat disayangkan manusia ini diciptakan Allah makhluk yang paling lemah, dhaif kayak kita ini. Kenapa kita diciptakan dhaif? Supaya jangan merajalela, karena kita ini punya nafsu. Nah, malaikat diciptakan Allah kuat, tapi mereka tidak punya nafsu, sehingga sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Malaikat itu diciptakan oleh Allah kuat, Pak ya. Kenapa saya katakan kuat? Ada yang diciptakan Allah sejak diciptakan sampai hari kiamat kerjaannya cuma sujud aja. Sejak diciptakan sampai hari kiamat berapa juta tahun, tidak ada kerjaan lain kecuali yang diperintahkan Allah. Ujar Allah, ikam sujud lelah sampai hari kiamat, sujudnya Pak. Kalau pang bangkit dari sujudnya tidak ada, tidak bangkit dia dari sujudnya sampai hari kiamat. Coba kita, jangan sampai hari kiamat, biar sujud terakhir di sholat hajat tuh aja ada nang raum kepala, raum penjanak biar. Padahal nang dibaca apa ya? Salawat 10, tasbih 10, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 10. Hanya tambahi tasbih Nabi Yunus 60 kali, mun hendak qabul hajat lakukan di sujud terakhir.
Itu pun baru ndak sampai 10 menit kebaya bangun, nah putar kepala sudah. Coba sujud sampai hari kiamat ndak mungkin. Kita ini lemah, Pak, ya. Tarik napas dalam-dalam kemudian tahan. Berapa lama kita mampu menahan napas? Saya yakin tidak akan lebih dari 3 menit. Kalau ada yang lebih dari 3 menit dia mampu menahan napas, hebat tuh manusia, ya. Ini tanda bahwa kita ini lemah, ya. Kenapa manusia diciptakan Allah dalam keadaan dhaif, dalam keadaan lemah? Karena Allah menyuruh supaya kita ini banyak-banyak minta tolong dengan Allah. Karena merasa lemah, merasa kurang, merasa kada bisa apa-apa, lalu kena sedikit-sedikit minta lawan Allah Ta'ala, sedikit-sedikit minta lawan Allah Ta'ala. Himung Allah Ta'alanya, Pak, taulah himung lah, bahasa Inggris loh kan itu. Senang Allah Ta'ala tuh kalau hambanya selalu minta. Ini tandanya bahwa dia berharap kepada Allah. Ini yang diinginkan Allah, makanya manusia itu diciptakan dhaif. Tapi sangat disayangkan banyak manusia yang merasa kuat, banyak manusia yang merasa mampu, banyak manusia yang merasa tidak perlu dengan Allah, sehingga dia berbuat seenaknya. Apalagi kalau sudah dititipi oleh Allah harta yang banyak, banyak yang lupa daratan. Tadi ingat lagi lawan darat, aur di laut aja, artinya lupa daratan. Kenapa jadinya lupa daratan? Inya merasa cukup, inya merasa mampu, inya merasa kuat. Bila berusaha tolak ke sini boleh kok seduya membuat setimbun ya berguru membuat duit lah. Apapun yang dikerjakannya berhasil terus. Nah lalu inya merasa bahwa inya nang menggawinin. Kada ada campur tangan Allah Ta'ala, kada ingatnya Allah Ta'ala, Pak. Kenanya mah hambur-hamburakan duit itu seenaknya berbuat maksiat, ya Allah. Nah orang yang seperti itu biasanya begitu ditegur oleh Allah, merasa dia sering dia menangis, ya. Adapun orang-orang yang sudah memang paham, memang takut dengan ancaman-ancaman Allah, insya Allah mudah dia mengeluarkan air mata, menangis karena menyesal, ya. Nah makanya tangisan inilah yang diinginkan oleh Allah, supaya dia terlepas dari azab-azabnya Allah. Jika engkau telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka engkau pasti akan menangis jika engkau mempunyai hati yang memahami dan akal yang mampu berpikir. Kata musannif, jika seandainya engkau orang beriman, engkau akan mampu mengeluarkan air mata karena memahami apa yang sudah ditunjukkan oleh Allah, dan akalmu mampu berpikir tentang apa yang telah diperbuat lalu dikaitkan dengan ancaman Allah. Jika dan apabila engkau tidak memiliki semua itu, maka anggaplah diri engkau itu termasuk hewan-hewan ternak yang berkeliaran di tempat-tempat gembala dan binatang yang mencari makan di padang rumput. Kasar nih, Pak. Pengarang kitab nih musannif nih kasar, Pak. Ujar Sidin, amun sudah bangun tengah malam, sudah coba memikirkan tentang apa yang diperbuat sebelumnya, sudah berupaya membuat supaya bisa menangis menyesal atas apa yang sudah dilakukan merupakan dosa kepada Allah, tetapi dia tidak mampu juga menangis tersebut karena di dalam hatinya tidak ada lagi keimanan kepada Allah, tidak ada lagi keimanan kepada Rasulullah, kemudian akalnya tidak mampu berpikir, hatinya tidak dapat memahami tentang ancaman Allah, maka orang tersebut sama dengan binatang ternak, sama kal an'am bahasa kasarnya, kan.
balhum adol Allah Ta'ala. Sama aja seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Wa ulaika humul ghafilun, dan mereka itulah orang-orang yang rugi. Rugi besar apabila kita tidak mampu menyesali perbuatan. Rugi besar apabila hamba tidak pernah bertobat kepada Allah. Kalau dia tidak mampu menangis menyesali perbuatan itu, rugi baik. Bahkan dikatakan musannif sama seperti hewan-hewan ternak yang berkeliaran di tempat-tempat gembala, dan seperti binatang yang mencari makan di padang rumput. Apa ada artinya kita manusia kayak binatang? Diberi Allah Ta'ala sesuatu, kalau pang mau berterima kasih kada. Tiap hari ini mendapatkan sesuatu anugerah dari Allah, banyak pada yang lain Allah Ta'ala memberi. Kalau pang mau berterima kasih kada. Ini Allah Ta'ala sama seperti binatang. Ini binatang tuh kada disuruh berterima kasih pang, diharagu kah, diapai kah, diberi makan nyaman kah, kada kah. Kalau pangnya mau berterima kasih kada. Jadi kalau manusia seperti itu sangat rugi, karena dia dianggap Allah seperti binatang yang tidak punya akal. Kenapa dikatakan dan disamakan oleh Allah seperti binatang? Karena mereka tidak pernah mau memahami tentang apa yang telah diberikan Allah, tidak pernah takut dengan apa yang merupakan ancaman Allah. Sampai waktu dipanggil Allah, kalau pang mau bersiap memenuhi panggilan Allah, kada mau baik. Nah, jangankan di waktu subuh, di waktu yang nyaman, yang mudah saja, di waktu zuhur, di waktu maghrib, tidak pernah dia datang. Kenapa? Karena tidak pernah berpikir tentang apa yang sudah diberikan Allah. Dikiranya percuma aja, dapat kayak itu aja. Nah, ketika dia minta, ketika dia berusaha, Masya Allah, apapun yang dia usahai dapat baik. Ya, kalau berusaha tuh ada, kalau pang ada susahnya ada ya. Lihat orang-orang yang kadang-kadang tidak pernah tahu menahu dengan urusan kepada Allah. Kadang-kala kita melihat bingung juga Pak. Lah, no, rezekinya nyaman benar, hartanya berlimpah, padahalnya kan pernah beribadah. Kenapa? Memang itu sudah garisan Allah. Ya, Allah tidak akan merugikan hambanya. Allah tidak akan merugikan hambanya. Kalau memang dia menginginkan surga dunia, Allah berikan tuh surga dunia, diberikan Allah. Tapi sebatas di dunia aja. Karena bila sudah pindah ke negeri akhirat, hanya ringnya sadar. Jadi selama di dunia, apapun yang merupakan jatahnya, haknya dia, Allah tidak kurangi sedikit pun. Makanya dirojong Allah Ta'ala, diistidrat Pak. Tidak ada yang dikurangi, tidak ada, dilebihkan oleh Allah, lebih daripada manusia yang beribadah. Lihat aja manusia yang taat beribadah itu hartanya pas-pasan aja Pak. Dan mereka juga tidak mau berlebihan. Kenapa? Berat kata mereka. Menyandang apa yang dititipkan oleh Allah itu bukan perkara mudah. Semakin banyak yang dititipkan Allah, semakin berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Jadi jangan dikira banyak kita punya titipan dari Allah itu mudah, jangan, salah Pak. Tapi kalau kita mampu menyerahkan ke jalan Allah, nah inilah manusia pintar. Ini orang pintar itu pian bila diberi banyak juga menjulungkan yang lain. Kenapa? Ini hendak jadi pegawai Allah. Menjadi pegawai manusia yang terbatas gajinya, mun pegawai Allah Ta'ala, ya Allah. Ulun beri gambaran lah manusia yang dijadikan sebagai pegawai Allah Ta'ala, lalu gajinya kada terbatas. Pada saat inya diberi Allah Ta'ala 10, lalu dijulungnya ke orang lain 5, sisa berapa?
Sisa berapa Pak? Sisa 5 lah. Dohirnya berkurang, tapi pada hakikatnya bertambah. Dia punya 10, lalu diberikan kepada orang lain, disedekahkannya 5, maka sisanya 5. Padahal jadinya berapa? Jadinya 55 Pak. Kenapa saya katakan jadinya 55? Karena yang diberikan yang 5 itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. 5 kali 10 sama dengan 50, tambah 5 sisa ada, berarti 50, 55. Bebanyak apa kurang? Bebanyak. Lalu diberikan oleh Allah lagi 55. Dia tidak merasa puas dengan yang ada, lalu dia berikan lagi separuh 25-nya. Dia tinggal lagi 25. Berarti 30 tertinggal, atau diberikannya 30 sisa 25. Yang 30 dilipat gandakan Allah jadi 10 kali lipat jadi 300, nang tertinggal 25, berarti 325, hanya 2 kali bersedekah. Ya. Apalagi kalau hidupnya selalu memikirkan orang lain, dia memiliki 10, dia berikan kepada orang lain, selalu dia berikan 5, maka Allah menilai bahwasanya orang ini berartinya diberikan harus cukup lebih dari yang ada. Kalau jatahnya 10, memberikan ke orang lain 5-nya selalu diberikannya, nah aku tambahin jadi 15 Allah Ta'ala. Kenapa nang 5 ini cegah dijulungnya? Nah diberi Allah Ta'ala 15, dijulungnya 10, inya meninggal 5. Nah berarti 2 nih. Lalu pikirannya, ya Allah tidak puas aku kalau cuman kasih 10, kasih lebih ya Allah supaya bisa juga kasih lebih kepada mereka. Lalu ditargetkannya ada 10 orang yang diberinya kali 5 berarti 50. Allah berikan minimal payah 60 lawan jatah ampuninya. Jadi kalau zahirnya kita memberi orang itu berkurang, padahal pada hakikatnya berlipat ganda tambahannya. Nah makanya banyak ulama yang menyatakan bahwasanya orang yang selalu memikirkan orang lain, ini derajatnya nanti diangkat oleh Allah menjadi derajat waliullah. Contohnya mana ya, ujar Abah Guru lah. Ulun ingat bana ucapan sidin, ujar Abah Guru, undani najasidin lah dimuliakan orang, undani najasidin dihormati orang, diciumi orang tangan enggak, tapi masih mulia nang lain. Siapa sih disambat? Guru Haji Bawai. Haji Bawai itu anak Guru Haji Anang Sahrani, ahli hadisnya Martapura. Haji Bawai itu jasidin kada pernah tenang hidupnya bila kada bebari lawan orang lain lah. Jadi setiap hari target seumpama harus memberi orang 100.000, nyep sakit hati bila kada kau memberi 100.000. Itu masuknya nasin derajat waliullah. Kenapa? Nah jarsidin tangan nang di bawah nih, nah jarsidin lebih hina daripada nang di atas. Al yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Meskipun unda jarsidin dimuliakan orang, tapi unda masih hina karena masih menerima pemberian orang. Meskipun pemberian orang ini sidin bagi lagi. Coba. Makanya kada pernah tersisa apapun yang diberikan oleh orang lain kepada beliau, berapapun banyaknya yang beliau terima, samalaman habis bagi sidin. Ini orang wali Pak. Beda orang wala, beda ya. Nah, berapapun diberikan orang, samalaman habis bagi sidin. 1 juta sehari bagi orang, bagi sidin malamnya. Kenapa? Karena unda jasidin kada berhak dengan itu. Kalaupun berhak sekadar secukupnya untuk makan, untuk menanggung kewajiban anak bini jasidin gitu. Nah lalu kalau beliau dalilnya dilihat, orang nang memberi itu lebih mulia daripada nang diberi, meskipun nang diberi ini orang mulia lah.
Nikena na ulun bulik sangwi itu disangwi amplok kena tuh sangwi amplok mulia nang memberi amplok pada ulunnya tindak daho lah. Jadi jar abah guru biar unda ini dimuliakan orang, masih tangan unda di bawah Haji Sidin masih menerima pemberian orang. Makanya unda berkehendak anak unda nang berdua nih Haji Sidin Muhammad Amin Badali, Ahmad Khopi Badali, mudah-mudahan kayak kada unda izin kada kayak unda Haji Sidin. Ayo. Makanya sudah unda wasiatakan nang berdua ini bila sehari semalam paling minim memberi makani orang 50. Bila ada kena datangan ke langgar raudhah ni Haji Sidin bawa ke rumah beri makani cukup sudah. Dia tak usah kayu Haji Sidin berat Haji Sidin. Ini amanah abah guru pian. Mun hendak jadi orang wali Haji Sidin banyak-banyak bersedekah. Karena sedekah itu dahsyat. Apalagi ini subuh nih pian nana bersedekah keluar mana-manakah. Pian kan ada datang di jauh nih, banyak bulik ini barang ya 10.000 kah? Mungkin ada 10.000, 100.000 lah. Banyak tuh yang di jalan orang mahal karena bari barangnya semampunya. Yang penting ada dalam sehari semalam tuh bersedekah itu. Karena mengeluarkan yang memberi itu lebih mulia daripada yang diberi. Meskipun yang diberi adalah seorang ulama, Masya Allah. Pernah kalau diriwayatkan di dalam manakib Abah Guru tuh, berapa Sidin membagi semalaman 6 kardus supermi apa kabar? Kotak supermi itu ganal, Pak. Jadi duit ratusan yang bekabat-kabat tuh nah. Di dalamnya tuh hibak 6 kardus semalaman habis bagi Sidin. Ayo. Berapa miliar duitnya? 6 kardus tuh kira-kira bisa 6 miliar mungkin lah. Ya anggap aja lah, nang jelas miliaran, kada mungkin kurang dari 1 miliar lah. Semalaman habis bagi Sidin. Bertiga nang mendani membagi itu Pak. Nah, ini riwayatnya jelas. Ini orang wali. Nah. Jadi kalau sudah sampai kepada derajat itu, nah dia berarti jadi pegawai Allah. Semakin banyak yang dia berikan, maka semakin banyak pula Allah akan menitipkan kepadanya. Artinya Allah melewatkan rezeki orang lain lewat inya. Yang diberi 10, dia berhak 1, berarti harus 11. Yang dia beli 100, dia berhak 10, berarti harus 110. Nah kalau sudah rutin dia berikan terus, maka dia jadi pegawai Allah. Dia lewat di tangannya dia memberikan kepada orang lain. Kalau sudah ini rutin dan dia jadi pegawai Allah Ta'ala, pasti ada gaji baik, gaji dari Allah, karena sudah ditunjuk oleh Allah sebagai pegawainya. Bila Allah nang menggaji, Masya Allah, kada ada batas. Nah pegawai-pegawai Allah itu ya bukan wali Allah tuh Pak. Pada saatnya Bapak jam hendak ini nah datang tuh kena malaikat mantarakan. Nah. Satu kalampayan waktu di Hadramaut apa kabar? Ada nang hendak makan buah, membuktikan wali kah ada kahadangi Sidin setumat. Kamana Sidin mah ambilakan buahnya, buah kasturi ambilakan Sidin di Istanbul situ. Mulai di Hadramaut Sidin memutik kayak apa ya? Masih begatah masih nah kasturinya adakah dibuat di Hadramaut buah kasturi? Ada. Nah ini si datang di Istanbul lagi Sidin datang di kampung pun. Sidin mulai mencaluk tangan sini kayak apa panjangnya harus saya pikirkan tahambur tapi yang mikirkan. Lah. Mulai di Hadramaut Sidin memutik kasturi ke Istanbul ya Pak. Orang wali kan kalau dipikirkan karena mereka sudah pegawai Allah. Kalau sudah menjadi pegawai Allah, apapun kehendaknya kadang-kadang mustahil karena alam ini milik Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Tidak ada Pak. Karena mereka tuh pegawainya, makanya nyaman. Kita kan usah sampai ke derajat itu, setidak-tidaknya mengumpati gawian Sidin dah cukup. Nah kalau kita tidak mampu seperti itu, yuklah barang kita menyesal, kita usaha menangis karena takut dengan ancaman-ancaman Allah. Makanya Rasulullah pernah bersabda,
bahwasanya orang yang pernah menangis karena takut kepada Allah, maka dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita mampu melakukannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah pernah berfirman di dalam surah Qaf ayat 27. Allah berfirman, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahidun. Artinya sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat atau yang mempunyai pendengaran sedang ia menyaksikan hal seperti itu. Nah, ini tanda kebesaran Allah, ya. Kenapa dikatakan sebagai tanda kebesaran Allah? Karena banyak manusia yang tidak mampu menangis menyesali perbuatan. Bahkan tidak pernah dia mengarahkan ke sana. Kalau pernah inya menyesal dengan perbuatan dosa, ada pernah. Orang yang seperti itulah dan kondisi seperti itulah sebagaimana tadi dikatakan oleh musannif, di antara mereka dianggap seperti hewan yang berkeliaran hanya mencari makan di padang rumput. Ini sudah ketentuan Allah. Apabila manusia tidak mampu menggunakan hatinya untuk memikirkan tentang ancaman Allah, maka mereka itu dianggap seperti hewan, seperti binatang. Inna fi dzalika liman kana inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Hal yang seperti itu adalah merupakan ketentuan Allah, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi orang-orang yang berakal sehat, mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Jangan pernah tidak menyesali perbuatan dosa yang pernah kita lakukan terdahulu. Ada satu contoh, kemarin pernah sudah ulun sampaikan di majelis inilah, pernah ulun ulang lagi. Ada seseorang perempuan setengah baya, ini kejadian nyata Pak, ya. Datang ke rumah, lalu beliau minta nasihat. Beliau ini minta nasihat tentang bagaimana caranya bertobat kepada Allah atas perbuatan yang pernah dilakukan sebelumnya. Karena Sidin orang Banjar, umur Sidin sekitar 52 tahun. Yang jelas lebih pada 50, setengah baya sudah umur lah. Lalu pada saat itu beliau berkata, kalau kada salah hilap sekitar 2014. Guru, tolong Bang Ulun cariakan jalannya kayak apa caranya Ulun bertobat dengan dosa yang pernah Ulun kerjakan. Kurang lebih 2-3 tahun ini guru kada karuan guring Ulun. Jadi beban yang berat, jadi pikiran yang bujur-bujur menguras pikiran Ulun, jadi beban. Selama ini Ulun beribadah. Setelah Ulun sadar bahwasanya ibadah itu kada boleh ditinggal dan Ulun merasa umur juga sudah tua, Ulun kerjakan perintah Allah. Tapi ada satu beban yang sampai saat ini Ulun belum bisa menghilangkan. Ada perbuatan dosa yang pernah Ulun perbuat, cuman Ulun kada tahu caranya kayak apa bertobatnya. Ulun bingung juga pian mendengar, lalu Ulun tanyakan ada apa garang bu, dosa apa garang yang pernah pian perbuat sehingga pian menjadi beban. Ulun kenal lawan orang ini boy lah, ulun kenal benar lawan orang ini, makanya beliau itu pun kada segan lagi bercerita tentang perkara itu. Apa yang beliau katakan, Guru mohon maaf lah, mohon maaf ulun kada ada lagi istilah supan karena ulun mencari jalan kayak apa tobatnya. Ya apa garang gunung pian kerjakan, Guru selama 12 tahun ulun pernah berselingkuh. Sampai hari ini suami saya belum tahu Pak Ustadz.
Selama 12 tahun saya mengkhianati suami, selama 12 tahun saya selingkuh, artinya 12 tahun pula dia berzina. Ya. Untung tidak ada anak. Ya. Selama 12 tahun dia berhubungan dengan suami orang, selama 12 tahun dia mengkhianati perempuan lain, dia mengkhianati istri orang, dia mengkhianati suaminya. Guru, tolong pangcariakan kayak apa caranya ulun bertobat. Ulun kau menjawab satu aja boy. Bangun pian tengah malam. Ini dalilnya nah. Ujar Nabi, tidak akan ada manusia yang mampu menangis di tengah malam karena menangisi penyesalan terhadap dosa yang dia perbuat, lalu dia menangis, ujar Nabi, kada akan pernah masuk neraka. Asal pian menyesal, pian menangis di tengah malam, menyesali perbuatan itu, minta kepada Allah, bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah, diampuni Allah dosa pian. Cuman dosa pian lawan laki ini ulun yang bingung masih nah. Lah 12 tahun mengkhianati laki, hebatnya bang. Ayo. Nah kayak apa guru caranya ulun menghilangkan dosa lawan laki? Kada ada jalan lain pian bepadah lawan laki pian. Bocah pian lawan laki pian minta ampun, abahnya minta ampun lah. Dulu pernah mengkhianati pian, pernah selingkuh selama 12 tahun, ambilakan sidin parang. Kalau seandainya dibunuh oleh suaminya pun, suaminya tidak berdosa loh bu. Bener lah ya, saya yakin kalau dibunuh oleh suaminya, suaminya tidak akan berdosa. Kenapa? Terlalu luar biasa ini biar 12 tahun. Cuma nang ulun hargai pengakuannya, kejujurannya. Nah lalu ulun cariakan jalan. Bu, pian dulu cari jalannya supaya pian kawa bu ucap lawan lagi pian. Apapun resikonya harus pian lakukan. Minta ampun pian lawan laki pian, bila laki pian maampuni, Allah Ta'ala pun akan maampuni. Nah, membiarkan selama 2 bulan 3 bulan. Bulan nang keempat datang pulang sidin, kada kawa juga tak ucap guru ay. Menulun tak ucap nyata dibunuhnya. Nah lalu kayak apa ini, ada bagaimana caranya, bagaimana solusinya? Kayak ini aja sudah bu lah. Ini jalan terakhir, jalan yang paling sudah paling apa namanya yuk, kira-kira aman menurut kita, tapi apakah diampuni oleh Allah atau tidak? Wallahu alam. Wallahu alam. Mudah-mudahan diampuni Allah Ta'ala dosa pian lawan suami. Mudah-mudahan dihapuskan dosa itu. Dan pian sudah menyesal. Karena bila Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, kan biasanya bersalaman. Kalau tuh laki bersalaman lawan bini, bini bersalaman lawan laki, kayak itu. Kalau anak-anak kita lawan kuitan kayak itu juga. Ma bah ampuni ulun. Ini hari ini nah hari nang fitrah, hari nang suci. Ulun pernah banyak menyakitakan hati pian. Sering maai ulun menyakiti hati pian. Rancak ulun maulah pian susah. Mawai kalau ma pian maampuni ulun. Nah lalu dengan tulus, kadang dengan air mata, lalu kita bersalaman dengan orang tua. Selama orang tua minta ampun, sebesar apapun durhaka kita kepada ibu, kepada bapak, Allah akan ampuni sepenuhnya. Asal kita bujur-bujur tulus minta ampun lawan kuitan. Karena ridho kuitan itu ridho Allah. Nah adapun suami itu adalah Tuhan bagi istri di dunia boy. Buka pian hadisnya, buka Qurannya, tanyakan guru yang lain. Jadi apabila laki kita kada ridho, jangan harap mencium bau surga, apalagi masuk surga. Tapi nang bujur, lo nang laki nang bujur, mau nang laki juga nang selingkuh, lah. Hendak mah ulah bini taat lawan seorang aja selingkuh, umpama lah. Ini yang jelas lakinya nih bagus. Ulun melihat laki si dasar baik boy, dasar baik lah. Ulun kenal bang lawan laki lawan bini, ulun kenal bujur lah. Nah sudah pian berucap lawan laki pian minta ampun, kada kawaju 4 bulan ulun hadangi kada kawaju. Nah sudah laki bila Idul Fitri dengan kalimat nang baik, dengan kondisi nang baik, dengan tulus pian berucap lawan laki pian, oh abahnya hari ini kan Idul Fitri nih lah. Ulun hari ini nalah menyatakan ulun minta ampun lawan pian karena umur kada bebau.
Sampaikah kita ke tahun depan, ke Idul Fitri tahun depan kadakah? Khawatir ulun kalau kada sampai ke tahun depan, nah di mana kita sudah garing tuha jua, pina garing-garingan awak maulah pian maampuni ulun atas dosa dan kesalahan yang pernah ulun perbuat sebelumnya. Maulah pian maampuni ulun, maulah pian memaafkan ulun. Ujar nang bini nih, lalu ujar nang laki mau padahal kasat hatinya nang dosa 12 tahun tadi lah. Lalu janang laki aja ku ampuni ikam, ku maafkan ikam, aku minta maaf juga lah mun aku pernah salah. Untung lakinya kada pernah selingkuh. Jika lakinya selingkuh sama artinya kan. Nah kalau seandainya suaminya mengucap aja hari ini ikam ku maafkan, ikam ku ampuni atas dosa ikam nang pernah ikam perbuat, baik sengaja kada sengaja nang sebelumnya, ulun yakin gugur itu dosanya. Kalau digugurkan oleh Allah dosa terhadap suami, maka Allah akan gugurkan pula dosanya terhadap Allah. Kenapa? Karena Allah ini maha pengampun. Selama napas masih belum di tenggorokan, dia beristighfar, dia minta ampun, dia bertobat kepada Allah. Sebesar apapun dosa, tidak ada yang tidak diampuni oleh Allah. Jadi jangan khawatir, kita punya Tuhan yang maha pengampun, ya, maha pemaaf. Tapi yang penting jangan mulu-mulu. Hari ini minta maaf, itu menggawi pulang. Nah, Idul Fitri ini minta maaf, orang laki sudah haro tahun dudi selingkuh pulang. Sadang aja di singkalok. jangan diulu-ulu Allah Ta'ala, jangan dijadikan mainan, jangan. Kalau kita bertobat, ya bertobatlah dengan tulus ikhlas, berjanji tidak lagi mengulangi selamanya, dan kita hindari tempat yang menyebabkan kita berbuat dosa, kemudian kita menangis menyesali atas perbuatan itu. Insya Allah taubat kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian masuk sudah waktu Isra. Kita tutup dengan doa. Semoga apa yang disampaikan meskipun sedikit, mudah-mudahan jadi manfaat. Mudah-mudahan kehadiran kita mendatangkan rahmat Allah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah. Ketika kita pernah melakukan perbuatan dosa, mudah-mudahan kita tulus bertobat kepada Allah, dan kita berharap tobat kita semua diterima oleh Allah. Pada akhirnya kita semua mudah-mudahan dikumpulkan bersama-sama di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bisirin nabi wa alin nabi wa bisiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma wa wasi'lana arzaqana wa barik lana fima razaqtana waj'alna ya Allah min ibadika salihin waj'alna ya Allah min ibadika rasyidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.